wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita membahas nama dari pencipta kita, yaitu Allah. Begitu juga Allahumma, dan semua itu ulama kita memilihkannya dengan teknik-teknik tertentu untuk berzikir, dan itu boleh. Dan orang yang sering membaca nama Allah, ya Allah, maka akan muncul dalam qalbnya ziyadatul yaqin, tambahan keyakinan. Pada pagi yang berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang dua nama Allah, jika sempat, kalau nggak satu. Lebih enak digabung, Rahman dan Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bapak Ibu yang bukan Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari satu akar yang sama, yaitu rahmah. Sudah jadi bahasa Indonesia, rahmat. Kita sering menyebut rahmat Allah. Tapi kebanyakan kita lupa dengan maknanya. Ternyata rahmat Allah itu berarti, bermakna kasih sayang, cinta Allah. Jadi kalau kita gabung begitu, kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya kasih sayang, tapi juga cinta. Itulah makna Rahman dan Rahmah. Kata Rahmah. Di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Isra, Allah memilih kata Rahman hampir sepadan dengan kata Allah. Surah Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Katakanlah hai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Yang mana saja kau panggil, man tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama mana saja kamu panggil Allah, Allah memiliki nama-nama indah. Nah, kita mendapatkan percikan nama-nama ini, makanya kita suka dipanggil dengan nama yang indah, nama yang bagus, nama yang kita suka. Ya. Nah, lalu kenapa yang disebut panggillah Allah atau panggillah Rahman? Dan dua nama ini seperti digandengkan. Nah, inilah kelebihan dari kata Rahman. Jadi Rahman itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi semua makhluknya di dunia dan di akhirat. Nah, ini kalau mau diterjemahkan, Bapak Ibu. Kalau di dalam terjemahan biasa kan cuma dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan alih bahasa. Tapi kalau pemaknaan yang lebih luas dalam penafsiran yang ditulis oleh para ulama, yang dirasakan oleh ahli qalbu, Ar-Rahman, kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup semua makhluknya. Semua makhluknya. Bedanya pada Rahim. Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan untuk orang yang percaya kepadanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi nanti kasih sayang itu khusus orang beriman saja. Ya. Kita sering mendengar kata arash, ya, dan Allah menyebutkan bahwa bumi ini dibandingkan langit itu hanya seperti cincin dilempar ke padang pasir, nggak kelihatan. Gabung langit bumi dibandingkan kursi Allah, kursi jangan dibayangkan tempat duduk, ya. Ini simbol kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika digabung langit dan bumi hanya seperti satu cincin atau biji kurma yang ada di tengah padang pasir. Gabung langit, bumi, kursi, digabung semua ini dibandingkan arasy Allah, itu pun juga seperti biji kurma atau seperti cincin yang
yang terdampar di padang pasir. Itu perbandingan langit, bumi, arasy dengan kursi terhadap arasy Allah. Sekarang jangan berhenti di situ. Kan hadisnya cuma menyebutkan seperti itu. Al-Quran menyempurnakan dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istawa terhadap aras, istawa terhadap aras, ia beristiwa. Istiwa ini maknanya sangat banyak sekali. Ada yang menyempurnakan, ada yang bersemayam, ada yang bermakna duduk di singgasana, ini macam-macam. Karena Allah bukan benda, maka kita tidak boleh membayangkan seperti sifat benda. Ya. Ar-Rahman, aras itu jika dibandingkan dengan istiwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu juga sama, bahkan tidak terlihat. Maka tiadalah wujud aras itu dibandingkan wujud rahmaniyah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika aras meliputi alam semesta, Allah Subhanahu wa taala meliputi aras, maka aras itu kecil sekali dibandingkan rahmannya Allah. Maka ayatnya menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Aras meliputi langit, bumi, kursi. Di dalam bumi ada orang beriman, ada orang yang tidak beriman. Dan semuanya dapat rahmaniyahnya Allah, yaitu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maka apa efeknya? Ini tanda-tanda indikator kita sudah dapat pancaran Nur Rahman. Ciri-cirinya, Bapak Ibu, kita mulai menyayangi semua makhluk, baikkah itu mukmin ataupun belum beriman. Kita sebut saja belum beriman. Kita nggak usah sebut kafir dulu. Kan iman belum sampai ke dia. Ya, kita berharap iman sampai kepadanya. Kita katakan orang beriman dan orang yang belum beriman. Baik dia manusia ataupun binatang, ataupun tumbuhan. Alam semesta, semuanya ini bagian dari pancaran rahmat Allah. Jadi siapa yang nama Allah Ar-Rahman sudah bertahta dalam jiwanya, maka dia akan menyayangi semua makhluk. Mau itu anjing, mau itu kucing, mau itu apapun dia pasti sayang. Nggak ada yang dia nggak sayang. Maka aneh jika ada orang ustadz coba sengaja menabrak anjing itu nggak ada rahman di kalbunya. Ya, nggak ada rahman di kalbunya. Ya, kita berharap semoga Allah memercikan nama rahmaniyahnya itu ke dalam kalbu kita dan orang itu. Ya. Apalagi orang yang bunuh orang lain, ya. Bunuh anjing ini nggak boleh. Apa kata Nabi? Laula annahu ummatun minal umam. Kalau bukanlah anjing itu salah satu bagian dari umat makhluk Allah, ya, tentu aku akan memerintahkan kalian untuk membunuhnya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi Ar-Rahman, ciri-cirinya sudah masuk rahmaniyah, nur dari rahman Allah ke dalam kalbu kita mulai terbuka menyayangi semua makhluk. Mau dia beda faham, beda manhaj, beda aliran, beda organisasi, beda partai, beda agama bahkan. Nah, kalau Nur Rahman sudah masuk dalam kalbu, kita mulai mengasihi semua makhluk. Ini nama Rahman. Bedanya dengan Rahim apa? Kalau Rahim, karena Allah Ar-Rahim menyayangi, mencintai orang-orang yang percaya saja kepadanya, baik dunia dan akhirat, maka Nur Rahimiyah kalau masuk ke dalam kalbu, maka kita akan sangat sayang sekali kepada orang yang percaya kepada Allah. Kita akan sangat, bukan kalau Rahman mungkin simpati. Rahim sudah masuk ke bab empati. Kita akan empati dengan siapa saja yang percaya kepadanya. Makanya di dalam Al-Quran tentang kata Rahim misalnya, itu
diidentikan dengan orang beriman, ya. Diidentikan selalu dengan orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya menemukan ada kalimat di Quran misalnya, innallaha bin nasi la raufur rahim. Lalu ada wa kana bil mu'minina rahima, surat Al-Ahzab, ya. Dan adalah ia terhadap semua orang-orang yang beriman rahimah. Nah, orang beriman ini dalam Al-Ahzab ayat 43 itu disebut sebagai manusia hakiki. Innallaha bin nasi. Sesungguhnya Allah terhadap manusia. Nah, itu manusia yang mana yang percaya? La raufur rahim. Sungguh sangat penyayang dan sangat mengasihi, mencintai. Itu Al-Baqarah ayat 143, ya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, kata rahim itu bagian dari keistimewaan Allah SWT terhadap orang-orang yang percaya kepada, yang beriman kepada. Nah, kata rahim biasanya itu juga digandengkan dengan kata ghafur, pengampun. Maka salah satu dari bukti bahwa Allah itu hanya menyayangi orang-orang beriman dalam bab rahimnya, maka kalimat kata ghafur selalu digandengkan dengan kata rahim. Seringnya begitu. Misalnya dalam Al-Imran ayat 129 kita menemukan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Penghapus penutup dosa. Ghafur itu penutup dosa. Rahim, yang Maha menyayangi untuk orang-orang yang diampuni tadi. Jadi salah satu dari rahimiyah Allah adalah Dia mengampuni orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mau tobat kepadanya. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan rahim dengan wadud. Misalnya dalam surat Hud ayat 90, nah ini menariknya, ya. Ternyata kata rahim jika digabungkan dengan wadud, itu artinya lebih dalam lagi. Wadud itu kalau dalam pernikahan namanya mawaddah. Mawaddah itu fase-fase Bapak Ibu sekarang sebagian besar yang sayangnya kepada pasangan bukan lagi sifatnya materi, tapi sifatnya sudah imateri. Sifatnya sudah empati yang dalam. Tidak hanya sekedar suka dengan penampilan fisik, suka dengan pemberian materi, tidak hanya dengan masalah syahwat, tapi sudah masuk kepada rasa. Nah, inilah mawaddah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Hud 90, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mintalah Allah untuk menghapus, menutup dosa-dosa kalian. Tsumma tubu ilaihi. Lalu bertobatlah kepadanya. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku rahimun wadud. Sangat penyayang dan sangat mencintai. Sangat dalam cintanya. Inilah makna dari wadud, yang lebih kurang.